kalau kita bicara hukum, jadi bermazhab itu tidak bisa tidak, gitu loh. Jadi nggak usah ditanya hukum, tidak bisa tidak. Sama seperti kita bagaimana hukum belajar Iqra. Ya tidak bisa tidak. Karena orang tidak bisa membaca Al-Quran tanpa belajar Iqra dulu. Gitu loh. Jadi jangan tanya hukum. Jangan ditanya hukum. Karena ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Orang tidak bisa memahami Al-Quran, memahami hadis dengan benar, memahami agama dengan benar, kecuali dengan mengikuti pendapat dari para alim ulama. Bagaimana hukum kita bermazhab? Nah, kita akan membahas masalah bermazhab. Namanya bermazhab di dalam zaman para sahabat. Pada zaman para sahabat, ya namanya mazhab kan tidak ada. Mazhab itu apa toh? Mazhab itu mazhaba ilaihi. Jadi mazhab ini adalah jalan untuk mengikuti Allah dan Rasulnya melalui jalannya siapa? Ini namanya mazhab. Mazhaba ilaihi. Jadi mazhab Syafi'i, mazhaba ilaihi asy-Syafi'i, mazhaba ilaihi al-Hanafi, mazhaba ilaihi al-Maliki. Jadi apa yang pendapatnya Imam Malik. Jadi mazhaba ilaihi. Jadi jalan apa yang diikuti oleh al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi jalan apa yang diikuti oleh Imam Malik, jalan apa yang diikuti oleh al-Imam Abu Hanifah. Jadi mazhab ini sebenarnya mazhab seperti itu. Jadi cara ataupun jalan yang kita ikuti untuk memahami Al-Quran, untuk memahami As-Sunnah. Nah, dengan melalui jalannya siapa, itulah namanya mazhab. Dan di Indonesia kita bukan taklid ataupun kita bukan bersikeras harus bermazhab Syafi'i, selain Syafi'i salah, tidak. Kita tidak kita di Indonesia yang bermazhab al-Imam Asy-Syafi'i, kita tidak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita tidak merasa kita yang paling benar. Fanatik kita tidak. Fanatik. Kata-kata fanatik ini kok lupa ini. Jadi dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, orang-orang Indonesia, Asia umumnya, kita tidak fanatik di dalam mazhab Asy-Syafi'i, tidak. Sehingga menganggap selain mazhab al-Imam Asy-Syafi'i salah, tidak. Kita tidak fanatik. Hanya saja kita tidak fanatik, akan tetapi cuman keterbatasan saja. Jadi kita hanya keterbatasan ilmu mengenai mazhab-mazhab lain. Yang kita tahu ya hanya mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Ya dari situlah kita beramal menggunakan melalui jalur al-Imam Asy-Syafi'i di dalam mengamalkan agama. Jadi kita bukan fanatik, tapi keterbatasan. Satu mazhab saja kita belum bisa sempurna memahami, apalagi kita mempelajari mazhab-mazhab lain. Justru kita takut campur aduk. Justru malah kita talfik, mencampur adukkan agama, mencampur adukkan mazhab, talfik. Nah, kita akan tergelincir di dalam tatabu'ur rukhos. Nah, ini yang tidak diperbolehkan di dalam agama. Jadi mencampur aduk mazhab, mencari yang mudah-mudah saja. Nah, kalau mazhab Syafi'i susah, saya ke mazhab Hanafi saja yang agak mudah. Ketika di mazhab Hanafi menemui kesusahan, nah saya mazhab Syafi'i saja, mazhab Imam Malik saja yang mudah. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh talfik, mencampur aduk mazhab, karena dikhawatirkan akan tergelincir di dalam tatabur rukhos, mencari kemudahan di dalam beribadah. Nah, oleh sebab itu kita di dalam bermazhab, hukum bermazhab. Jadi kalau kita tanya hukum, bagaimana hukum di dalam bermazhab? Ya, kalau dari segi kita melihat Al-Imam Abu Hanifah, jadi sebagian orang yang mengatakan hukum bermazhab tidak wajib misalnya. Hukum bermazhab tidak wajib. Alasannya apa? Alasannya Imam Abu Hanifah memiliki
murid. Nah, termasuk murid-muridnya ada di situ Imam Malik, walaupun Imam Malik tidak sempat belajar langsung dengan Al-Imam Abu Hanifah, tapi belajar dengan muridnya Imam Abu Hanifah. Tapi Al-Imam Malik, Al-Imam Malik bermazhab Maliki. Kemudian Imam Malik punya murid Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i tidak mengikuti mazhab Maliki, tapi malah memiliki mazhab sendiri, mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i memiliki murid namanya Imam Ahmad. Imam Asy-Syafi'i memiliki murid Imam Ahmad. Tapi justru Imam Ahmad tidak bermazhab Imam Syafi'i, tidak bermazhab Asy-Syafi'i, tapi memiliki mazhab, mendirikan mazhab Hambali. 4 imam ini aja sudah berbeda mazhab, padahal guru murid. Apakah ini apakah kurang menjadikan dalil bahwasanya bermazhab itu tidak wajib? Nah, ini sebagian orang yang berpendapat kalau bermazhab itu tidak wajib. Ya terserah kita ikut siapa saja, yang penting kita ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, marilah kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, jadi ini slogan-slogan demikian yang secara ucapan ini benar sekali. Tetapi kalau kita telusuri ketika mereka hanya mengikuti Al-Quran hadis tanpa memperhatikan pendapat para mazhab, justru mereka tergelincir kepada kesalahan-kesalahan yang menyesatkan kaum muslimin. Nah, kalau seseorang mengatakan bermazhab itu tidak wajib, yang penting ambil Al-Quran, yang penting kita mengambil agama dari Al-Quran dan hadis. Nah, pertanyaannya, apakah semua kaum muslimin dapat mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan hadis? Dari 1,5 miliar kaum muslimin di dunia, ataupun orang Indonesia lah, dari 88,7% orang Islam di Indonesia, apakah semuanya dapat memahami Al-Quran dan hadis sehingga dapat menyimpulkan hukum? Jawabannya tidak. Kemudian, apakah jangankan memahami Al-Quran dan hadis, dapat membaca Al-Quran saja berapa dari kaum muslimin? Orang Islam sendiri yang dapat membaca Al-Quran dengan benar saja berapa? Kemudian yang sudah paham cara membaca Al-Quran dengan benar, yang dapat memahami artinya saja berapa? Berkurang lagi. Kemudian yang sudah dapat memahami artinya, yang sudah belajar tafsir berapa? Nah, kemudian sudah belajar ilmu nahu, ilmu alat, ilmu mantiknya, ilmu asbabun nuzulnya berapa lagi? Belum ilmu hadisnya, yang bisa membaca hadis, yang bisa menerjemahkan hadis, yang mengetahui asbabul wurud hadis, yang mengetahui tarjihnya berapa? Kemudian yang mengetahui ini rawinya kuat atau tidak, ilmu mustalahnya berapa lagi? Jadi sangat sedikit sekali orang yang bisa memahami agama langsung dari Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita mengatakan kenapa Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka kok berbeda? Karena mereka memiliki kapasitas untuk memahami Al-Quran dan hadis sehingga mampu membuat kesimpulan ijtihad di dalam agama, di dalam menghukumi. Mereka memiliki kemampuan. Nah, kalau kita mengatakan mazhab itu tidak wajib dengan dalil perbuatan para imam mazhab itu sendiri, itu namanya sebuah kesombongan. Kenapa kok sombong? Karena dia menganggap dirinya itu sama seperti Imam Ahmad, sama seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad yang hafal sejuta hadis. Sudahkah Anda menghafal sejuta hadis sehingga berani mengatakan tidak wajib bermazhab sebagaimana Imam Ahmad? Imam Ahmad tidak bermazhab Imam Syafi'i karena beliau memiliki kapasitas untuk memahami agama melalui Al-Quran dan hadis. Anda siapa? Antum siapa? Berani menyamakan antum dengan derajat Imam
Syafi'i, dengan derajat Imam Ahmad, dengan derajat Imam Malik, dengan derajat Imam Abu Hanifah. Nah, jadi orang yang mengatakan bermazhab tidak wajib, pertama ini adalah sebuah kesombongan. Karena dia menganggap dirinya sudah pintar, derajatnya sama seperti Imam Malik, derajatnya sama seperti Imam Abu Hanifah, derajatnya sama dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sehingga dapat memahami Al-Quran hadis dengan benar sendiri. Ini pertama, sebuah kesombongan. Yang kedua, orang yang mengatakan bermazhab tidak wajib, hakikatnya ingin membuat mazhab sendiri. Karena kita sudah tahu, kebanyakan umat Islam tidak bisa memahami Al-Quran hadis dengan benar. Nah, dia bisa, berarti sama saja ketika orang mengatakan bermazhab tidak wajib, dia sama saja mengajak umat Islam untuk mengikuti dirinya yang faham Al-Quran dan hadis. Nah, berarti sama saja dia ingin membuat mazhab sendiri. Daripada saya ikut Anda yang baru lahir kemarin sore, yang baru mondok berapa tahun, yang hafal hadis juga tidak banyak, yang mungkin hafal Al-Quran juga tidak begitu lancar, mungkin. Adapun kalau lancar, alhamdulillah. Nah, daripada saya ikut antum, lebih baik saya ikut Imam Syafi'i, saya lebih baik ikut Imam Ahmad, saya lebih baik ikut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, yang kredibilitasnya sudah diakui oleh kaum muslimin seluruh dunia, daripada saya ikut Anda. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang mengatakan tidak wajib bermazhab, ini kalau kita ikuti kajian-kajiannya, mereka bukan tidak bermazhab, mereka juga bermazhab, tapi mereka bermazhab mengikuti gurunya. Ada guru orang-orang yang mengatakan tidak wajib bermazhab, itu ada panutannya. Jadi orang yang mengatakan bermazhab itu tidak wajib dengan berdalih perbuatan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, yang mereka sendiri tidak mengikuti gurunya di dalam bermazhab, dalam memahami agama. Nah, itu justru mereka mengajak orang untuk mengikuti dia, untuk mengikuti gurunya sampai ada panutannya itu. Dan saya tidak sebutkan namanya. Ada orang-orang yang demikian yang tidak mewajibkan bermazhab, tapi justru menganjurkan mengikuti gurunya. Sama saja dia membuat mazhab yang lain. Kalau tidak mazhab dirinya, ya mazhab gurunya selain yang 4 itu. Daripada saya mengikuti selain yang 4 itu yang baru masanya. Karena orang-orang yang hidup di 300 Hijriah ke atas itu bukan dinamakan ulama salaf lagi. Nah, jadi para ulama mengatakan, siapa itu ulama salaf? Ulama salaf adalah ulama yang generasinya di bawah 300 tahun ke atas. Jadi 300 tahun ke bawah. Jadi 300, 200, 100 sampai zaman yang mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah generasi salaf. Nah, oleh Syekh Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan ulama salaf itu ulama yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, apa sabdanya? Khairul kuruni korni, summalladzi yalunahu. Nah, jadi sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasinya Nabi dengan sahabat. Kemudian summalladzi yalunahu, setelah sahabat adalah tabi'in. Setelah tabi'in barulah tabi'ut tabi'in. Inilah generasi salaf, 300 tahun ke bawah. Jadi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, inilah generasi salaf. Oleh sebab itu, sahabat jelas ikut Nabi. Kemudian tabi'in yang faham dengan kehidupan sahabat. Sahabat adalah yang faham dengan kehidupan yang mulia baginda Nabi. Kemudian tabi'ut tabi'in, paham dengan kehidupan tabi'in. Kemudian tabi'in paham dengan kehidupan sahabat. Sahabat faham dengan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, cara memahami agama adalah kita kembalikan kepada pendapat para ulama. Nah, para ulama ini siapa ya? Dalam fikih ya kita merujuk kepada salah satu dari Imam
empat itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Wallahu a'lam. Jadi untuk kita bermazhab, orang yang tidak mewajibkan bermazhab, ya, orang-orang yang tidak mau bermazhab, yang pertama dia sombong, yang kedua dia hakikatnya membikin mazhab sendiri, mengikuti dirinya yang paham agama, karena orang-orang Islam banyak yang tidak paham, ya dia memahamkan orang dengan kefahamannya agar orang mengikuti dia. Kemudian yang ketiga, dia membikin mazhab, yaitu mazhab gurunya. Daripada saya mengikuti mereka, ya lebih baik saya mengikuti salah satu dari imam mazhab yang empat ini. Terus bagaimana hukum bermazhab? Dalam ilmu usul fiqh, ada ungkapan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi ada satu tujuan yang wajib. Ada satu tujuan. Maksudnya ada tujuan. Ma la yatimul wajib. Satu tujuan yang wajib yang tidak bisa sempurna kita mendapatkannya kecuali dengan satu jalan, maka jalan ini pun hukumnya wajib untuk ditempuh. Jadi ma la yatimul wajib, sesuatu perkara yang wajib yang tidak sempurna illa bihi, kecuali dengan jalan itu atau dengan cara itu, fahuwa, maka cara itu wajibun, hukumnya wajib juga. Jadi kita wajib mengetahui ataupun beramal, beribadah sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ini kewajiban kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui cara ibadah dengan benar? Ya, kita mengikuti sunnah yang mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk memahami Al-Quran dan hadis, untuk memahami cara ibadah dengan benar yang wajib bagi kita, maka kita memerlukan jalan. Nah, tanpa jalan kita tidak bisa memahami. Kok bisa? Iya, kita tidak bisa memahami dengan benar tanpa kita belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, tanpa memahami bahasa Arab, memahami ilmu nahwu sharf, kita tidak bisa memahami dengan benar mengenai Al-Quran. Maka wajib kita belajar bahasa Arab, wajib kita belajar ilmu nahwu untuk memahami Al-Quran. Nah, orang yang mengatakan bermazhab tidak wajib, seakan-akan dia mengatakan tidak wajib belajar Iqra, itu tidak wajib. Orang Indonesia. Tidak wajib belajar Iqra itu. Yang penting kita bisa baca Al-Quran. Pertanyaannya, ya Iqra ini ya umumnya orang belajar Al-Quran dari Iqra dulu, karena mengetahui alif, ba, ta kan dari Iqra. Atau adapun metode-metode lain kita tidak sebutkan. Kitab-kitab buku-buku penunjang lain untuk permulaan membaca Al-Quran kita tidak sebutkan, untuk memudahkan pemahaman. Ini sama saja orang yang mengatakan bermazhab tidak wajib, sama saja dia mengatakan yang penting kita bisa baca Al-Quran, tidak perlu baca Iqra. Pertanyaannya, dapatkah Anda membaca Al-Quran tanpa membaca Iqra dulu? Tanpa belajar Iqra dulu. Ini kan orang yang kurang jauh ngopinya, kurang jauh mondoknya, kurang jauh belajarnya. Ya, walaupun belajar di luar negeri, belajar di mana ya, mungkin kurang banyak baca kitab lah. Kurang banyak bacanya. Oleh sebab itu, ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Kita beribadah kepada Allah sebagai kewajiban kita, maka jalan untuk kita mengetahui caranya, tata caranya, rukun fardu wajibnya dalam beribadah, maka diperlukannya jalan. Nah, jalan itu adalah mazhab. Untuk memahami agama dengan benar melalui mazhab. Salah satu dari 4 mazhab al-imam fikih, Aimatul Arba'ah. Jadi kita bermazhab hukumnya adalah wajib. Karena apa? Karena kita tidak memiliki kapasitas seperti mereka untuk memahami agama dengan benar. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan maksud yaitu beribadah kepada Allah dengan benar, maka diperlukannya jalan. Nah, jalan ini adalah kewajiban juga di dalam kita
di dalam kita memahami agama agar kita mendapatkan maksud, yaitu beribadah kepada Allah dengan benar, memahami agama dengan benar. Ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Jadi dari segi hukum, bagaimana hukum bermazhab? Hukum bermazhab adalah wajib. Jadi kalau kita bicara hukum, jadi bermazhab itu tidak bisa tidak, gitu loh. Jadi nggak usah ditanya hukum, tidak bisa tidak. Sama seperti kita bagaimana hukum belajar Iqra. Ya tidak bisa tidak. Karena orang tidak bisa membaca Al-Quran tanpa belajar Iqra dulu. Gitu loh. Jadi jangan tanya hukum. Jangan ditanya hukum. Karena ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Orang tidak bisa memahami Al-Quran, memahami hadis dengan benar, memahami agama dengan benar, kecuali dengan mengikuti pendapat dari para alim ulama. Wallahu a'lam.